Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita basahi lisan kita basahi bibir kita dengan mengucapkan terus rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam ini. Satu kalimat yang begitu agung, kalimat yang begitu indah yang dihadiahkan kepada kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuji pencipta kita, untuk memuji Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat ini segala kebaikan terkumpul. Dengan kalimat ini tanda bukti kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat alhamdulillah adalah bentuk syukur kita kepada Allah yang paling ringan dan sederhana, paling mudah, cukup kita ucapkan saja. Perbanyak kalimat alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan kita senantiasa harus membaca kalimat ini dalam setiap perkara. Hendak memulai perkara-perkara yang baik, majelis-majelis yang baik, kita baca ini kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu amrin la yubda'u bilhamdilillah fahuwa aqta. Setiap perkara baik, setiap urusan yang baik tidak dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka perkara itu terputus dari rahmat Allah, sedikit barokahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga marilah kita terus basahi lisan kita dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini adalah satu kalimat tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, junjungan kita, orang yang begitu mulia yang kelak akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Maka kalimat ini adalah kalimat mujarab, kalimat yang begitu ampuh, dengannya doa-doa akan diterima. Dengannya Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di mahsyar nanti. Dengannya kita berhak mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sallu alayya fa inna salatakum alayya zakatul lakum. Teruslah kalian bersolawat kepadaku, perbanyak solawat kepadaku, karena solawat kalian adalah kesucian bagi kalian, menghapuskan setiap dosa, menghapuskan setiap kesalahan. Wabtaghu ilallahil wasilah. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untukku secara khusus al-wasilah. Maka para sahabat ketika itu bertanya, ya Rasulullah, wa mal wasilatu, apa itu wasilah ya Rasulullah? Hiya a'la darajatin fil jannah. Al-wasilah adalah satu tempat paling tinggi di surganya Allah. Tidak ada orang yang bisa mendapatkannya, dan aku berharap Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepadaku. Maka siapa saja ketika dia telinganya mendengarkan azan,
Setelah selesai azan dia berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Dia telah membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang membaca doa ini tentunya dia pasti akan salat. Orang-orang yang membaca doa ini pastinya dia menjaga salatnya yang 5 waktu. Kenapa? Doanya saja dia baca, apalagi tentang salatnya. Maka sungguh Masya Allah, dengan kalimat inilah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 kalimat ini kalimat agung, merupakan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merupakan tanda cinta kita kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu perintah daripada Allah dalam Al-Quran. Satu perintah untuk kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena keuntungannya besar untuk kita semua. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita akan tenang, hati kita akan tentram, hilang gundah gulana, hilang keresahan, hilang kegelisahan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana diri kita yang senantiasa mentasbihkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takbir kepada Allah, tahlil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak juga hilang keresahan dari hati kita, tidak juga sebab dalam hati kita hilang, tidak juga semuanya kegamangan hilang. Bagaimana? Mungkin terlalu banyak dosa yang bersamayam dalam hati kita. Noda-noda hitam maksiat kepada Allah terlalu penuh dalam hati kita. Maka patut kita bersihkan dahulu. Kita sucikan hati kita dulu, supaya nurnya Allah masuk dalam hati kita, supaya cahayanya Allah bersemayam dalam hati kita. Keluarkan semua kebesaran makhluk, keluarkan setiap kecintaan kepada dunia, agar nur ilahiyah masuk dalam hati kita. Caranya bagaimana? Istighfar dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hamba yang paling banyak dosa kepada Allah. Kita hamba yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Kita langkahkan kaki kita dari pintu rumah kita, kita sudah bermaksiat kepada Allah. Bahkan di kamar-kamar kita, kita bermaksiat kepada Allah. Sucikan hati kita agar kita bisa merasakan manisnya zikrullah, agar kita bisa merasakan manisnya bertasbih kepada Allah, tahmid, takbir, dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mohon ampunan Allah. Sebaik-baik hamba yang dia menutup malamnya dengan zikrullah, lalu memulai paginya dengan zikrullah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kedua, agar hati ini bersih, mampu merasakan daripada zikir-zikir kita, perbanyak daripada la ilaha illallah. Kenapa? Kalimat ini akan terus memperbaiki iman yang ada dalam hati kita. Kalimat ini akan memperbaiki iman kita, amal kita, membuat kita istiqamah. Maka siapa saja yang senantiasa menzikirkan la ilaha illallah, dia akan kuat untuk mengamalkan agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, "Jaddidu imanakum." Perbaharuilah terus iman kalian, agar kita istiqomah dalam amal, agar kita punya ketetapan hati dalam Islam ini. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbaiki iman kami ya Rasulullah? Bagaimana kami buat baru terus iman ini ya Rasulullah, agar kami senantiasa semangat dalam amal ibadah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aktsiru min dzikri qauli la ilaha illallah. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Ini adalah kalimat iman. Dengannya kita disebut muslim, dengannya kita disebut mukmin, dengannya kita menutup pintu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengannya kita buka pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengannya kita dibedakan daripada orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja ketika dia mati membawa kalimat ini, dia telah membawa kesuksesan besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mati diakhiri dengan kalimat ini, dia husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir hayatnya adalah la ilaha illallah, maka wajib baginya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah yang katakan. Rasulullah penjamin untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ragu dengan kalimat ini, tetap baca ini, baca hingga keyakinan datang dalam hati kita. Kenapa kita ragu?
Karena mungkin terlalu banyak lumpur-lumpur dosa yang bersemayam dalam hati. Hubud dunia terlalu banyak bercokol dalam hati kita. Cinta pada anak istri kita, kendaraan kita, sawah ladang kita, toko kita, kantor kita terlalu besar dalam hati. Keluarkan sedikit demi sedikit agar kebesaran Allah masuk dalam hati kita hingga kita husnul khatimah membawa kalimat la ilaha illallah. Perbanyak zikir, perintah Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha dzikran katsira, kata Allah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Jangan tanggung-tanggung lagi. Banyak-banyak agar apa? Ketenangan menuju Allah kita dapatkan. Ketenangan menuju Rabb kita, pencipta kita, kita dapatkan. Nur ilahiyah ada dalam hati kita. Maka setiap kata-kata kita akan indah. Pandangan kita akan indah. Pendengaran kita akan indah. Gerak kita akan indah. Kenapa? Diatur oleh cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW menjanjikan waktu-waktu paling baik untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ba'da salat yang 5 waktu. Salat yang wajib atas diri kita. Jangan cepat beranjak dari rumah Allah. Ketika kita ucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca istighfar, kita baca tahlil, lalu kita sucikan Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah, kita takbir. Barang siapa yang membaca tasbih 33 kali, kata Rasulullah, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan semua kesalahannya, walau kana misla zabadil bahar, meskipun kesalahannya, dosanya sebanyak buih-buih di lautan. Kita boleh hitung berapa banyak salah kita pada hari ini. Dari bangun tidur hingga hari ini, berapa dosa kita, berapa maksiat yang kita kerjakan, maka sungguh mungkin saja buih di lautan lebih banyak daripada itu. Maka orang-orang yang 5 waktu dia kerjakan ini, dia baca zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali saja, subhanallah, Allah sucikan dirinya dari setiap dosa, maka wajar kalau dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah tengok kita, mungkin kita tidak mampu baca 33 kali setiap bagiannya. Kata Rasul, baca itu tasbih 10 kali, baca tahmid 10 kali, kata Rasulullah, baca itu takbir 10 kali, maka sempurnalah 150 kali dalam satu hari, satu malam kita baca. Maka ketika nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditimbang amal kita, itu bukan menjadi 150 tapi menjadi 1500, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca zikir ini dalam 2 waktu, Allah jamin dia masuk surganya Allah, kata Rasulullah SAW. Kapan? Setelah dia sholat, lalu menjelang dia tidur. Keduanya ringan diucapkan tapi berat untuk diamalkan, kata Rasulullah. Ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana perkara itu bisa ringan diucapkan namun berat dilakukan, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ketika seorang manusia hendak tidur, harusnya dia membaca zikrullah kepada Allah 100 kali. Tetapi datang syaitan kepadanya, fayunawwimuhu, lalu menina-bobokkan dia, menyibukkan dia dengan HP-nya, menyibukkan dia dengan senda gurau bersama istri dan anaknya, hingga dia tidak sempat lagi membaca tasbih, tahmid, takbir kepada Allah, dan dia tertidur dalam keadaan kerugian dia. Lalu ketika ba'da salat, dia tidak mampu lagi zikir, dia langsung pergi tinggalkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia salam, lalu fayudzakiruhu syaitan, syaitan mengingatkan dia tentang hajat-hajatnya yang begitu banyak, lalu tinggalkan dia majelis zikir. Dia juga keluar dari rumahnya Allah dalam keadaan rugi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau jaminannya surga, apa yang lebih besar untuk diri kita? Toko kita tidak ada apa-apanya, harta kita tidak bisa mengganti surganya Allah, jabatan kita tidak bisa mengganti surganya Allah. Kenapa kita ridho menukar itu semua dengan dunia yang begitu kecil? Menukar surga kita dengan sawah ladang kita, menukar surga kita dengan televisi yang sesaat saja, dengan sinetron yang sesaat saja. Kerjakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan anugerah-anugerah yang begitu banyak kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, yang hadir di masjid ini, menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala, merupakan ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dibersihkan setiap dosa dan kesalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum.